Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya Zahira Nurul Mutahira Syarif akan menceritakan kembali tentang novel sejarah yang berjudul Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Laut Bercerita adalah novel yang ditulis oleh Leila Salika Chudori, penulis asal Indonesia yang berprofesi sebagai wartawan di majalah Tempo. Novel sejarah yang terbit di tahun 2017 ini mengangkat tema persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan. Novel ini mengangkat kisah yang terjadi pada era reformasi tahun 1998 yang diwarnai dengan kekejaman dan kepahitan bagi para pembela rakyat. Tokoh-tokoh dalam novel Laut Bercerita meliputi tokoh utama yaitu Biru Laut, Asmara Jati, adik Biru Laut, Kinan, kekasih Biru Laut, serta kawan-kawan Biru Laut yang tergabung dalam aktivis mahasiswa organisasi Winatra dan Wirasena yang nantinya akan bergabung bersama Biru Laut dalam memperjuangkan dan membela kesejahteraan serta kemakmuran rakyat di masa reformasi tahun 1998. Cerita dalam novel Laut Bercerita terbagi menjadi dua bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivisnya seraya menyelesaikan visi serta tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari Biru Laut yang mempunyai tujuan serta visi yang cenderung berlainan dengan laut. Pada bagian pertama ini, kisah dan narasi akan diceritakan melalui perspektif Biru Laut. Laut adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia sangat menggeluti dunia sastra dan paling gemar membaca buku karangan Pramukdin, yang ketika itu peredarannya masih dilarang di Indonesia. Hal itu yang menekatkan dirinya secara diam-diam memfotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Mulai dari sana, dirinya bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa FISIP yang memperkenalkan Laut dengan organisasi Winatra dan Wirasena. Setelah ikut bergabung dengan organisasi Winatra, Laut jadi semakin menggiatkan aktivitas diskusi buku bersama dengan rekan-rekan seorganisasinya. Bukan hanya buku, melainkan berbagai konsep yang hendak mereka lakukan untuk menentang doktrin pemerintah di negara ini yang telah dipimpin oleh satu presiden selama lebih dari 30 tahun. Dalam novel ini diceritakan bahwa Laut beserta rekan-rekannya melaksanakan beberapa aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah. Salah satunya yaitu aksi tanam jagung Blangguan. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut bersama teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu yang dikenal sebagai diskusi Kwangju. Dari situlah awal mula Laut dan rekan-rekannya mengetahui dan mengenal arti dari sebuah pengkhianatan. Oleh karena pengkhianatan tersebut, banyak informasi dari aksi-aksi mereka yang bocor, sehingga terjadilah penangkapan serta penculikan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Singkatnya, Laut pun diringkus oleh sekelompok orang yang tidak dikenal tepat pada tanggal 13 Maret 1998. Semenjak mereka menjadi buronan di tahun 1996 sebab organisasi Winatra dan Wirasena dianggap berbahaya bagi pemerintah. Saat penculikan dan penyekapan itu, mereka memperoleh siksaan yang sangat tidak manusiawi. Bisa dikatakan sangat sadis dan biadab. Mereka semua dipukuli, disiram dengan air es, disetrum, digantung dengan kaki yang berada di atas dan kepala berada di bawah. Ditelentangkan di atas batangan es yang sangat dingin, serta penyiksaan kejam lainnya. Di bagian kedua dalam novel Laut Bercerita ini, Asmara, adik dari Biru Laut, menjadi sudut pandang ceritanya. Berawal dari tahun 2000, tepat 2 tahun sudah Laut beserta 13 temannya menghilang entah kemana. Terdapat hal yang menyesakkan dada, yakni saat mereka melangsungkan acara atau yang mereka sebut sebagai ritual makan malam bersama di setiap hari Minggu. Banyak yang merasa kehilangan, utamanya ibu dan bapak Biru Laut.
Kemudian Asmara dan kawan-kawannya memutuskan untuk mendirikan semacam lembaga khusus untuk menangani orang yang dihilangkan secara paksa, layaknya Laut kakak Asmara. Asmara tidak membangun itu dengan kawan-kawannya saja. Ia bekerja sama dengan berbagai orang dan keluarga dari teman-teman Laut yang belum ditemukan pula. Lembaga itu didirikan dengan harapan agar Laut beserta rekan-rekannya yang hilang tidak habis dimakan waktu, dan pemerintah dapat menuntaskan perkara ini dengan jelas. Hingga akhirnya, dirinya mendapatkan informasi mengenai ditemukannya tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu. Ada sebagian yang dikubur, kemudian sebagian lainnya sedang dilakukan penelitian oleh dokter forensik. Meski semua tidak tahu tulang siapakah itu, Asmara tidak menaruh harapan banyak bahwa itu tulang kakaknya, sebab ia yakin Laut tidak akan pulang dan kembali untuk selama-lamanya. Perjuangan yang dilakukan oleh Laut dan kawan-kawannya adalah aksi nyata yang dilakukan pada masa rezim Orde Baru tahun 1998. Tentunya ada langkah panjang dari para pejuang bangsa ini yang harus mereka tempuh. Hal itu tidak serta-merta dilalui dengan mudah. Tentu ada berbagai kesulitan yang mereka perjuangkan demi bangsa ini, serta untuk dipertunjukkan di masa sekarang. Para pejuang rela untuk jatuh, lalu bangkit dengan harapan agar kelak di masa mendatang semua tidak sama layaknya di zaman mereka. Dari semua perjuangan itu, kita hendaknya memetik teladan serta bersyukur dengan kehidupan yang sekarang. Dari novel Laut Bercerita ini juga mengandung pesan implisit yang menyadarkan kita agar jangan sekali-sekali melupakan sejarah kelam di negeri ini. Bahwa kita sebagai anak bangsa wajib untuk mengubah nasib rakyat kita menjadi lebih baik ke depannya dan menjadi lebih berani dalam mengambil segala keputusan yang berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Seperti yang dikatakan oleh sang penyair, sahabat dari biru laut, bahwa gelap adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Pada setiap gelap ada terang, meski hanya secercah, meski hanya di ujung lorong. Jadi, untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang berada pada masa terkelam, di titik terendah, dengan segala perjuangannya, jangan lupa bahwa di ujung proses kita, di ujung perjuangan kita, terdapat secercah cahaya yang dapat mengubah nasib dan keadaan kita menjadi lebih baik selagi kita berani untuk memperjuangkan segala yang kita cita-citakan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman